Hai, ID kembali nih di Podspirasi dan tentunya hari ini ada yang berbeda loh karena di ruangan kita sudah ada kado-kado unik dan lucu berwarna-warni tentunya hari ini menemani kita loh. Dan tentunya juga ID mengucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman yang mungkin saat ini atau doinya atau orang tuanya lagi ulang tahun. Ngomong-ngomong soal tahun, jangan lupa tonton sampai habis ya podcast kita hari ini karena ada informasi menarik dari Kado Mantul. Nah, selain itu, teman-teman juga saya minta tolong nih kalian subscribe dulu. Lalu kalian kasih like, komentar dan di-share ke teman-teman kalian. Nah, tanpa basa-basi lagi nih, ID di sini dan ada bintang tamu kita yang super spesial hari ini di Podspirasi. Halo, assalamualaikum, Kalia Rusida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ID Firdaus. Sudah relax nih. Tadi gugup gak? Gugup gak? Lumayan gugup ya. Iya. Oke, Kalia Rusida, hari ini kakak membawa kado macam-macam nih ya kan, dari Kado Mantul. Benar, ingat tuh Kado Mantul guys. Benar gak sih? L-nya double. Kado Mantul. Nanti kita tulis Instagramnya ya. Oke. Oke, sebelum kita bicara lebih lanjut nih, sebelum mengenalkan kado, alangkah baiknya kita tahu dulu nih siapa ownernya, pemiliknya, si yang merakit kadonya sampai malam-malam sampai begadang. Gimana? Boleh kenalkan dulu dong, siapa sih sosok Kalia Rusida, kesibukannya mungkin ke kamera kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Rushida, bisa dipanggil Lia atau Shida. Saya asli kelahiran Kandangan. Saat ini berumur 24 tahun. Kalau ditanya kesibukannya apa sekarang, kesibukannya di rumah aja buat bikin kado. Bikin kado ya. Iya. Tapi kan bikin kado doang, akhirnya kalau nggak salah kakak punya karyawan deh ya. Iya, alhamdulillah sudah punya. Oke kak, tokonya sudah ada, karyawannya sudah ada. Bentar lagi tinggal mengembangkan aja nih kayaknya lagi. Amin, nah, amin, sambil itu kakak kan kalau nggak salah kuliah di PGSD dulu nih, sama kita satu alumni. Tapi kakak lebih duluan, ya kan? Sudah memakan garam lebih banyak nih. Nah, tentunya kan harusnya kita adalah guru SD nih, profesi kita. Betul. Kita sama-sama tidak juga hari ini. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, teman-teman juga mungkin tahu, kok bisa sih sampai terjun jadi pengusaha kado seperti ini? Ada kecelakaan sedikit atau gimana sih ceritanya? Kalau disebut kecelakaan sih enggak, mungkin karena keadaan. Nah, keadaan yang mengharuskan kita, ibaratnya kan kita di rumah aja tuh. Biasanya dibilang keluarga atau nenek lah ibaratnya, atau siapalah. Kenapa sih itu kerjanya cuma makan, tidur, terus sholat gitu-gitu aja, nggak ngasilin apapun, nggak produktif. Maksudnya, nih. Iya, nggak produktif. Walaupun kita masih membantu orang tua juga kan, kayak misalnya bersih-bersih atau apa. Terus terpikirlah mungkin saat itu untuk mengisi waktu luang, coba-coba beli bahan-bahan untuk buat buket, kado-kado gitu. Coba nih buat 1, 2, langsung promosiin. Alhamdulillahnya langsung laku tuh, buat 3 langsung laku 2. Terus berjalan sambil ngendorse orang yang terkenal di Kandangan. Makin terkenal kan alhamdulillah. Sampai sekarang. Dan sampai sekarang ya. Congratulations. Sampai nanti ya. Nanti. Kita ucapkan congratulations dulu untuk kerja kerasnya dong. Iya. Oke, di sini kan sudah ada nih yang menghiasi kita seperti ini nih. Nah, yang seperti ini kak, sebenarnya kakak itu punya kategori yang seperti apa saja sih kadonya? Kita pengen tahu deh. Kalau disebut kategorinya banyak, ada buket. The buket. Ya. Terus ada snack tower, ada balon, ada prem, ada akrilik, hampers. Banyak sih kayaknya. Kayaknya langsung cek aja di Instagram Kado Mantul nih. Instagramnya banyak. Cek aja langsung ya. Iya, pokoknya rame nih ya kan. Kak, saya pengen tahu dulu dong. Itu salah satunya. Sekarang kakak pengen tahu yang di sini tuh ada yang uang-uang seperti ini kan, menggiurkan nih. Iya. Boleh kak dijelasin sedikit kok bisa ada yang uang-uang seperti ini? Nah, nilai jualnya atau gimana nih yang sebenarnya ditekankan? Kebiasaan orang kan kalau ngasih uangnya aja kayak nggak jadi kado gitu. Cuma sekedar ini uang untuk hadiah kamu ulang tahun. Tapi kan kalau kita buat seperti ini, seperti bingkisan kan lebih cantik. Dipoto juga lebih cantik. Terus menjadi kenang-kenangan kan lebih bagus. Tapi uangnya juga bisa dipergunakan kalau memang kepepet. Kalau memang mau disimpan ya disimpan aja. Jadi mungkin ini terinspirasi dari seseorang yang mungkin mau memberikan orang doinya mungkin
dengan sebuah hadiah. Tapi kalau cuma dengan uang doang ya kayak bagi-bagi THR ya kan. Iya betul. Alangkah kan? Iya, alangkah lebih baiknya dihias sehingga terbentuklah seperti ini. Iya, dan akhirnya orang yang mau mendapatkannya pun dari kadonya nih kan dikasih, akhirnya nggak berani membelanjakannya, takut rusak katanya. Iya kan pasti disayang-sayang. Pasti disayang kan? Iya, jadi kenangan. Nah, padahal harga Rp2.000 doang. Iya betul. Tapi dibingkis seperti ini akan terlihat lebih wow cantik, dong. Iya dong. Iya, lebih wah ini nih kayaknya memang mau memberi gitu kan. Ibaratnya kalau cuma sekedar uang terus buat di amplop kan udah habis itu paling kita belanjain atau apa. Kalau ini kan ibaratnya disimpan dulu, disayang-sayang, ibaratnya dipoto, diolah jadi kenangan lah gitu. Di-upload di Instagram. Iya kebiasaan sekarang kan gitu. Iya. Mantap ya, berarti beragam nih dari kado mantul ya ternyata. Kak, selain dari 2.000-an ada nggak yang mungkin pesan sampai 100 ribuan? Banyak. Oh banyak. Iya. Jadi sistemnya gimana tuh? Mereka ngasih uangnya atau bagaimana? Kalau memang dari kami ada uangnya, uang pecahan baru, supaya lebih cantik itu harusnya uang pecahan baru. Jadi kalau memang kami punya stoknya dari kami, kalau memang enggak ya dari si yang pemesan menyediakannya. Tapi syaratnya kalau bisa uang yang baru ya. Iya supaya lebih cantik kan. Iya jangan yang udah tahun kumal gak bagus ya, nanti terbentuknya gak akan kayak gini nantinya kan. Betul. Akan ada loyo yang satu bagaimana. Kok ngomong-ngomong lagi selain ini kan ada variasinya, kalau nggak salah kakak bilang tadi tower apa tadi? Cake tower. Snack tower. Iya, snack tower ya. Iya. Iya, salah. Snack tower. Sepertinya ada tuh. Ada kakak bawa ya hari ini itu ya? Iya, ada. Boleh Kak kita kasih lihat ke teman-teman mungkin. Ribet sepertinya nih. Nah, agak ke tengah mungkin. Di atas meja nggak apa-apa Kak, silakan. Kelihatan nggak? Nah, snack tower. Nanti kita lepas lagi. Kak, jelasin sedikit dong. Kenapa namanya tower? Kan bentuknya kayak bertingkat-tingkat, kayak tower rumah atau tower apa gitu kan, yang bertingkat-tingkat dari besar ke kecil. Kebetulan yang ulun bawa ini ada snack tower tapi dikombinasikan dengan uang. Karena ada uang 5.000 itu ya? Iya, si pemesannya mau di tingkat atas itu uang. Kebetulan ini kan yang bentuknya gini. Biasanya ada juga yang ditarik terus keluar uangnya. Wih, ada juga ya? Ada juga. Oh, keren. Jadi beragam loh untuk di kado mantul itu, kado-kadonya bisa langsung dicek aja. Iya, dicek sekali lagi ya. Langsung dipesan aja juga bisa. Ini kan buat teman-teman silakan letakkan aja kan, nanti capek. Nah ini kan buat teman-teman mungkin kita suruh ngecek di Instagram. Iya kan kalau di Instagram takutnya nanti ini gak sesuai dengan kenyataannya. Nah gimana kalau teman-teman yang mau langsung melihat kenyataannya? Ada tokonya atau gimana, alamatnya boleh Kak? Ada, alhamdulillah sekarang sudah ada tokonya. Sudah berjalan hampir 4 bulan. Oh 4 bulan? Iya 4 bulan untuk yang memang jalan terus nih. Dulu pernah buka tapi cuma sebentar, ibaratnya kayak iseng-iseng doang mungkin. Iya. Sekarang alhamdulillah jalan terus, sudah jalan 4 bulan. Alamatnya ada di Jalan Melati atau biasanya kalau di Kandangan disebutnya Durian Sumur. Simpang 4 Durian Sumur, di dekat Langgar, di seberang Ponsel Hanifah, di samping Ponsel Beruntung. Di sana ya. Iya. Jangan lupa nanti mampir. Gak apa-apa ya, mampir lihat aja gak apa-apa kan? Lihat aja dulu. Siapa tahu kan jatuh hati dan beli. Tapi kan di situ sudah ada bentuk yang sudah jadi tuh Kak. Tapi kalau ada yang mau request misalnya, Kak aku pengen dong bentuknya kasih ini terus dikasih boneka apa, itu boleh nggak request kayak gitu? Tapi kalau memang yang ibaratnya kadonya itu ribet, kerumitannya lumayan, itu nggak bisa ditunggu, minimal H-3. Tapi H-3 itu belum tentu juga bisa kami terima. Kalau memang saat itu sudah full order, nggak kami terima, mohon maaf. Karena memang kita kan ibaratnya lebih ke kualitas. Bagaimana kadonya itu memang harus bagus, harus cantik, bukan sekedar kami menerima tapi nggak maksimal kan kadonya. Berarti ini buat teman-teman bener-bener antri ini. Iya. Jadi jangan sampai kalian kelewatan momen doi kalian. Jadi kalau doi aja sebenarnya. Nggak doi aja ya berarti. Ibaratnya orang-orang yang kalian sayang, orang-orang kalian cinta kan nggak doi aja. Oke. Dia orang spesial mungkin. Iya. Dois. Apa sih? Ya pokoknya gitulah. Orang tua kan bisa juga. Pokoknya jangan sampai kelewatan momennya. Sekarang mau tanya nih Kak, proses pembuatannya dari yang tersimpel sampai yang terumit yang pernah Kakak kerjakan berapa lama sih? Kalau yang tersimpel itu cuma ibaratnya hampers yang kayak misalnya orang bawa
kado misalnya kerudung atau baju, kamu mau dihias pakai kotak hampers itu kan cuma sekedar dibuat, ditempel-tempel ucapannya misalnya Milad Mubarak atau apa, dipitain selesai. Ibaratnya cuma 15 menitan lah. Kalau yang paling ribet, alhamdulillah pernah yang buket uang 10 juta. Terus ada yang hampers juga sih, tapi uangnya 11.500.000 kalau nggak salah. Ada yang sebanyak itu. Iya. Seharga iPhone. Iya. Ada berarti ya. Ibaratnya kan kita bisa DP sepeda motor. Waduh. Hanya untuk kado aja. Iya. Berarti sepertinya orang berada nih ya. Bahkan orang berada pun mendapat kado mantul, mendapat kepercayaan dari orang berada. Kita doakan semoga semakin maju lagi ya kado mantul dan untuk menjadi kreativitas anak bangsa nih ya kan salah satunya. Iya. Dan ini pun bahan-bahannya Kak beli atau gimana sih? Iya, bisa pakai bahan yang sudah pernah dipakai mungkin? Kalau secara logikanya aja mungkin bisa nggak sih? Bisa, kalau kita memang bisa memanfaatkan. Kalau kayak kain perca, kain sisa-sisa dari kita menjahit. Kalau memang kita bisa berkreativitas kan bisa kita jadikan bunga atau sebagainya. Berarti memang benar-benar memanfaatkan barang walaupun itu barang yang sudah terpakai istilahnya ya. Iya. Oke, keren banget sih ide kreatifnya buat teman-teman semua nih. Nah, sekaligus juga Kalia Rosida ini kalau nggak salah pernah mendapatkan order yang fantastis katanya. Dalam satu hari bisa mendapat berapa Kak? Kak jujur aja deh nggak apa-apa buat inspirasi teman-teman. Kalau untuk toko ya, alhamdulillahnya kalau memang lagi rame-ramenya bisa lebih dari 500 orderan. 500.000, oke. Sehari. Oke. Itu enggak setiap hari. Oke. Ibaratnya dalam seminggu misalnya ada hari-hari tertentu yang memang rame. Kan ulang tahun itu ibaratnya tiap hari ada. Oke. Terus yang paling tinggi mungkin? Kalau orderan paling tinggi ya 11 juta tadi. 11 juta. 11 juta berapa lupa gitu. Oke. Omsetnya mungkin? Kalau omset sih nggak nentu, tergantung. Yang paling tinggi nih kita pengen tahu nih. Buat motivasi teman-teman. Ya hitung-hitung aja setiap harinya 200 lah. Setiap hari 200? Ya. Ibaratnya tuh 200 kali sebulan berapa? Oke, kita coba dulu ya Kak. 200. Berarti setiap hari selalu ada yang order atau gimana tuh Kak? Setidaknya ada yang menghubungi begitu? Iya. Itu kapan sih mulai? Ini kan buat teman-teman mungkin ada yang mau memulai juga nih. Kita memulai apapun mungkin lah. Mereka pasti menemukan di mana satu hari satu minggu itu nggak ada orderan. Itu pasti awal-awal kan Kakak pasti merasakan itu kan? Nah, sampai sekarang juga masih ada. Kalau memang hujan kan ibaratnya untuk keluar rumah males tuh. Ya. Nah, jadi kapan Kakak mulai mendapatkan kayak kayaknya saya yakini nih, saya tekunin nih bisnis kado mantul. Mulai sudah kapan itu Kak? Harus berjalan berapa lama? Boleh cerita dari Kakak deh. Setahun sih kayaknya baru berani benar-benar ibaratnya full 100% ke sini, ke usaha ini. Oke. Nah, ini kita lihat ya guys. 200.000 kita anggap kita potong 5 hari, libur aja 5 hari ya. Dari 1 bulan 25 hari. Berarti 5 juta. Gak nentu juga kan ibaratnya itu dipotong juga untuk modal. Tapi omsetnya kan sebanyak itu ya kan? Ya ibaratnya lah. Oke. Nah istilahnya dari situlah 500 dari 200.000 ya kan setiap harinya. Sampai sih ibaratnya tiap hari. Oke. Kak kalau nggak salah ada yang 5 juta kalau nggak salah gimana sih? Seharinya atau gimana? Ada yang order sampai 5 juta mungkin? Iya ada buket uang 5 juta. Si orangnya mau minta bikinin kado buket uang senilai 5 juta. Senilai 5 juta? Iya. Kalau untuk jasanya enggak 5 juta sih. Tapi uang nominalnya kadonya 5 juta. Terus ada yang 10 juta. Itu dia ngasih uang lembaran atau gimana sih? Yang 5 juta itu? Transfer biasanya. Oh transfer. Jadi kami cariin tuh supaya yang cantik kertasnya, uangnya, uang kertasnya yang cantik, yang masih baru lah ibaratnya supaya terlihat lebih cantik di buketnya. Oke, thank you. Berarti informasinya buat teman-teman ya. Sekali lagi jangan lupa pantengin Instagramnya. Ada giveaway gitu nggak kira-kira Kak? Ada. Ini udah 2 kali giveaway. Ini mau giveaway lagi insya Allah karena udah 4.000
followers. Wih, congratulations ya. 4.000 followers berarti ya. Dan itu asli followersnya. Oh asli ya kan, gak beli ya kan? Iya. Oke, keren. Dari sini istilahnya menjadi usaha yang sangat-sangat bermanfaat ya. Sekarang saya pengen tahu Kak, Kakak kan kalau nggak salah background orang tuanya adalah PNS. Iya, pegawai. Nah sekarang saya pengen tahu gimana sih tanggapan orang tua ketika Kakak sudah menggeluti dunia bisnis seperti ini. Pasti kan kalaunya pemikiran orang tua kita mindsetnya kalaunya dia PNS maka anaknya harus juga PNS, sedangkan Kakak adalah orang yang berwirausaha. Gimana tuh Kak? Sampai sekarang lah ibaratnya mindset itu sampai sekarang masih ada. Kalau dari mama biasanya kalau memang ini ada lowongan pekerjaan, kalau memang kita bisa ikut ya ikuti aja dulu, jalani daftar, coba tes gitu. Kalau abah itu ibaratnya orang yang gak neko-neko. Kalau memang nih alhamdulillah udah pekerjaan sudah ada, syukuri terus. Ibaratnya alhamdulillah ada pemasukan terus. Tapi ibaratnya kita ya terus berusaha sesuai background kita ya. Tapi karena kebetulan ini kan P3K, kita nggak bisa ikut. Oh ya, kalau guru kan P3K. Kebetulan untuk tahun ini ya kan. Nah buat teman-teman yang mungkin sedang mengikuti tesnya, selamat ya, selamat berjuang nih. Iya, mudah-mudahan ada rezekinya kan tahun ini. Dan inilah mungkin salah satunya kreativitas orang nganggur akhirnya menjadi seperti ini nih ya kan. Nganggur doang bisa dapat uang terus ya. Iya. Walaupun sekarang kan Kakak sudah mulai enak gak sih Kak? Maksud Kakak happy gak ngerjain ini semua? Alhamdulillah happy. Ibaratnya dulu kan kayak aduh terpaksa nih ngerjain ini. Tapi alhamdulillah sekarang jadi hobi yang menghasilkan. Kan selain memang basicnya di guru, terus bisa sedikit-sedikit nge-MC lah ibaratnya. Tapi karena memang di sini belum jalannya, ya alhamdulillah terbuka dari pintu lain nih rezekinya. Berarti istilahnya Kakak harus gagal dulu mungkin ya. Gagal dalam tes apa misalnya kan. Dan akhirnya ketemu dengan jalannya sendiri. Nah buat inspirasi buat teman-teman ya, kalau kalian merasakan kebuntuan dalam hidup kalian, jangan pernah berhenti berusaha begitu ya kan Kak? Iya betul. Kita nggak harus jatuh terus ibaratnya. Bagaimana cara kita untuk bisa bangkit. Jangan terpuruk dalam keadaan apapun itu. Oke Kak, sekarang saya pengen tahu lagi nih tentang kadonya nih. Iya. Kan yang order kalaunya buat teman-teman yang mungkin di luar dari kandangan kabupaten kita nih, Hulu Sungai Selatan, ada nggak kira-kira yang order di luar dari kabupaten kita? Ada? Dari mana tuh? Paling jauh mungkin? Paling jauh ada sampai ke Jawa Timur. Ada di Jawa Timur. Iya. Kekurangan kado ya di Jawa Timur atau gimana sih? Gak tahu juga sih. Iya. Padahal kan kalau kami kan belum ada Shopee tuh untuk gratis ongkir. Kan biasanya kan untuk ke luar kota lebih baik pakai Shopee supaya gratis ongkir. Tapi karena itu supaya menghemat, JNT kebetulan lumayan kan jadi pakai kantor pos. Kantor pos ya. Itu, ya. Berarti ada yang sampai sejauh itu ya searchingnya, berarti algoritma sosial. Dia jualannya sosial media kan? Iya. Nggak mulut ke mulut ya kan yang sampai ke Jawa Timur itu? Tapi mungkin. Kayaknya yang pesan orang sini untuk dikasih ke Jawa Timur. Kalau yang selain di situ ada ke Pelaihari, terus Banjarbaru, Palangkaraya. Kalau nggak salah kalau nggak Tanjung atau Balangan juga pernah. Tapi kalau untuk saat ini masih difokuskan di sekitaran kandangan rantau. Tapi kan misalnya teman-teman ya kan takutnya nih katanya kalau ordernya dari sini terus mau dikirim ke Jakarta, mungkin Sulawesi atau Sumatera, takut rusak. Nah gimana kan mengantisipasi dari Kado Mantul, ada nggak kelebihannya tentang pengiriman ini? Nah itu kan kalau biasanya kan di packing tuh pakai bubble wrap, terus pakai kardus. Kami masih terkendala untuk itu, untuk packingan itu, makanya nggak terlalu menerima untuk yang di luar kota dulu sementara ini. Kalau memang untuk keamanannya insya Allah aman, tapi untuk sementara ini kami nggak terlalu menerima untuk yang di luar kandangan. Gitu. Terus gimana Kak? Mungkin ada nggak inisiatif dari Kado Mantul setelah ini mungkin? Mau bagaimana kalau ada orderan dari sana? Kebetulan mungkin tiba-tiba ada dari kabupaten atau dari provinsi lain mau order 10 kado misalnya. Buat ulang tahun anak saya ada 10 orang misalnya. Asal jangan dadakan. Ibaratnya kita udah jauh-jauh hari si pelanggannya udah mesan, kita bisa mempersiapkan, terus packingannya bisa kita siapkan, insya Allah kami terima. Gak bentrok dengan tanggal yang memang full order, ya kita terima. Gitu ya berarti ya. Iya. Istilahnya. Tapi untuk keamanannya ada nggak tadi untuk meningkatkan keamanannya tadi Kak? Ya pakai bubble wrap, pakai kardus, pokoknya di packing secara aman, pakai lakban, gitu. Kalau yang memang pakai kaca, kebiasaannya tuh banyak banget ibaratnya di packingnya, lapis-lapisnya tuh.
gitu. Dan pokoknya kita gak pengen ya kan mengecewakan pelanggan kita, klien kita ya, supaya dia repeat order, supaya tahun depan waktu dia ulang tahun lagi dia order lagi. Iya. Gak usah dia yang ulang tahun, ibaratnya temannya ulang tahun juga dia order di kami, ya kan? Oke, keren banget nih inspirasinya buat teman-teman ya kan, bahwasanya Kado Mantul juga memperhatikan keamanannya. Sekarang kan saya pengen tahu deh, nextnya apa sih? Kado Mantul ini akan menginovasi apa lagi mungkin? Mungkin ditambah koleksinya atau gimana? Ya, maunya ke depannya itu ibaratnya bukan saya yang mencari pekerjaan, tapi orang bisa mencari pekerjaan ke saya. Ibaratnya insya Allah mau memperlebar lagi, menambah karyawan lagi, terus memperbanyak macam-macam kado lagi. Ibaratnya melebarkan sayap lagi ya. Mungkin linknya lagi. Di sana sini lagi ya kan. Cari relasi ya kan. Ya cari relasi ya kan. Semoga mungkin ada cabangnya di kota sebelah. Amin. Apalagi bisa ibu kota Kalimantan Selatan ya kan, Banjarmasin mungkin. Tapi di sana lebih banyak saingannya ya kan. Gak apa-apa kan. Mungkin kakak bisa cari kelebihan dari Kado Mantul apa mungkin. Nah mungkin itu menjadi salah satu nilai lebih orang mau membeli atau mau bersahabat itu kan istilahnya rela mengorbankan uangnya untuk membeli Kado Mantul gitu ya dong. Iya betul. Oke. Tapi kan mungkin ada gak menambahkan fungsi dari Kado Mantul setelah ini? Mungkin kan bisa menghias, mungkin kan jago banget menghias, kenapa tidak dilebarkan ke ruangan-ruangan? Mungkin ada gak kira-kira kepikiran seperti itu kak? Ada, kalau kepikiran mau memperlebar lagi kan ke party planner, terus ibaratnya kalau yang besarnya kan wedding organizer atau venue apa? Gitu. Vendor mungkin. Ya, salah vendor. Nah, kalau memang ada rezekinya, terus memang ibaratnya adalah jalannya, pasti mau ke sana, ke memperlebar lagi sayapnya. Gak sekedar kado. Berarti mungkin bisa menjadi dekorasi kamar. Apalagi sesuai ini biasa di Perdiri suka banget kalau tipe-tipe yang kayak minimalis gitu kan. Yang simple tapi cantik gitu ya kan. Elegan dan lain-lain. Nah mungkin kita doakan Kado Mantul akan punya inovasi sebagus itu lagi. Amin. Dan bisa semakin menghibur kita. Gimana tagline-nya gimana kemarin? Make your happiness. Make your happiness ya kan. Bahwasanya buatlah kebahagiaanmu gitu ya. Iya. Dari kami bisa membuat kebahagiaan untuk orang lain. Iya kan? Enak banget dengar tuh buat teman-teman ya. Oke, nah gini kak, mungkin kita teman-teman kita adalah orang dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mungkin bisa dikatakan nggak di kota-kota amat. Iya. Ya kan, istilahnya kota juga sih. Cuma maksudnya kan dengan kepercayaan diri yang mungkin masih kurang, sehingga tidak berani untuk berkarya atau memulai suatu usaha atau suatu kegiatan atau aktivitas. Nah, mungkin kakak bisa sedikit motivasi deh buat teman-teman yang saat ini ada niatan atau mungkin belum punya niatan, dan perlu kita dorong dengan adanya podcast ini supaya mereka juga bisa berkreasi, percaya dirinya meningkat. Boleh kak? Oke, mungkin sedikit aja. Pertama-tama yang mungkin kita nggak boleh malu dengan diri kita. Kita bisa mengerjakan apapun itu, ibaratnya asal nggak keluar dari norma agama, tidak mempermalukan keluarga. Terus yang kita kerjakan itu halal, kerjakan saja. Dan ibaratnya kalau memang kita sudah punya keahlian nih, satu aja lah ibaratnya kita maksimalkan di situ, kita usahakan itu agar bisa memberi penghasilan kepada kita. Oke, ibaratnya produktifnya di sana ya. Semakin kita fokus, kita semakin bisa meningkatkan produktivitas kita ya. Nah itu buat teman-teman ya kan, menjadi salah satu orang yang berkreativitas dengan memanfaatkan kemampuan dirinya dan bisa menghasilkan uang setiap bulannya. Tiap harinya dong. Nah, sekali lagi nih kak, terakhir mungkin ada nggak cara sekali kita ingatkan buat teman-teman yang mau order, bagaimana caranya tuh kak? Oke, kalau mau order ada dua cara, ada via online dan juga offline atau langsung datang ke toko. Kalau memang mau online bisa langsung cek Instagramnya, di follow @kadomantul, L-nya double. Terus di sana ada kontak personnya, ada di bio, tinggal klik langsung terhubung ke WA. Kalau memang mau langsung ke toko juga bisa, buka dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore, alamatnya di Jalan Melati atau di Durian Sumur, Simpang 4 Durian Sumur, dekat Langgar, seberang Ponsel Hanifah, samping Ponsel Beruntung. Silakan mampir ya. Dicatat tuh, ingat tadi, ulang. Oke. Thank you banget kak sudah mampir di Potspirasi hari ini. Semoga menginspirasi dan membuat ruangan kita nanti bisa berwarna-warni. Amin, insyaallah ya. Nanti ya di belakang kita ngomongnya lebih lanjut. Boleh. Oke, di sini SoID mengingatkan juga jangan lupa di subscribe, lalu juga kasih komentar, lalu kasih like dan di share ke teman-teman kalian atau teman-teman yang memerlukan informasi tentang kado mengkado nih, hadiah menghadiah.
Oke, di sini tentunya Suhaidi cukupkan dulu untuk Pospirasi hari ini. Suhaidi dan Lia Rushida. Kita undur diri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di Pospirasi selanjutnya.